Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya kelas 6C. Hari ini alhamdulillah kita bisa masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pembelajaran daring yang kita ikuti dalam beberapa hari ini dikarenakan ada wabah bencana COVID-19 dan ini mau tidak mau kita harus laksanakan pertemuan kita, silaturahmi kita, pembelajaran kita melalui pembelajaran daring atau online khususnya kelas 6C dengan menggunakan aplikasi Cisco Webex Meeting. Dan kegiatan ini khusus 6C ya, artinya teman-teman yang lain yang belum gabung silakan diajak di grup WA, sampaikan nomor meetingnya sama passwordnya sehingga mereka bisa masuk pada kelas hari ini. Baik anak-anakku semua, di sini ada halo Mirza, halo Aida, ada Alin, ada Sabel, ada Tahir, ada Habibah, ya. Terus aktif ya, harus aktif. Kalau kelasnya Bapak buka, kita ikuti. Baik anak-anakku sekalian, ada dua materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Yang pertama, karena ini masih dalam wabah COVID Corona, maka materi pertama akan Bapak bagikan informasi tentang virus corona. Yang kedua, nanti kita akan belajar materi hari ini, yaitu pengaruh budaya sosial di masyarakat Indonesia dalam rangka pengaruh modernisasi. Untuk absen jangan lupa nanti tolong diisi setelah materi Bapak sampaikan. Jadi kalau kamu kabur duluan atau keluar ya Anda absen ya. Boleh dipersiapkan buku tema 9-nya sambil menyimak, nanti juga Bapak bagikan di tampilan utama Webex ini nanti bisa dipahami. Baik, untuk materi pertama untuk wabah corona ini supaya akan Bapak sajikan berulang bagaimana supaya mengenal virus corona supaya lebih memahami. Baik, perhatikan ya. Setelah ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kita perlu mengetahui apa saja gejala seseorang terjangkit penyakit COVID-19. Seperti apakah gejala penyakit ini dan apa yang membedakannya dengan penyakit influenza? Dibaca di internet gitu, mungkin gejalanya itu kayak gejala flu, gejala batuk, cuman mungkin demamnya lebih tinggi. Oh, gejalanya sih kayak ringan aja, seperti kayak flu, batuk, sama sakit-sakit tenggorokan gitu. Gejala-gejalanya itu ya seperti kita gejala masuk angin, mau pilek gitu. COVID-19 telah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai penyakit pandemik atau penyakit yang persebarannya sudah ke berbagai negara. Namun demikian, belum semua masyarakat di Indonesia mengetahui pasti gejala-gejala saat tubuh mulai terinfeksi virus corona. Dokter spesialis penyakit dalam Germetsing menjelaskan bahwa untuk mengetahui apakah manusia positif terjangkit virus corona diperlukan sejumlah rangkaian tes. Namun demikian, penyakit ini memiliki gejala awal yang mirip seperti penyakit influenza atau penyakit yang sudah dipahami masyarakat, antara lain demam, sakit tenggorokan dan batuk yang akan reda selama 5 atau 6 hari. Sementara pada COVID-19, gejala akan berlanjut hingga lebih dari 10 hari dan diikuti dengan gejala lain. Gejala penyakit mirip dengan gejala influenza, ya. Itu ada periode-periode nanti berbagai gejala akan bermunculan ya, bertahap. Gejala awal adalah sakit tenggorokan, ya. Kira-kira 1 sampai hari ketiga, ya. Kemudian mulai hari keempat nanti baru mulai ada keluhan batuk, ya, badannya agak mulai sedikit hangat, ya. Kemudian bisa juga nanti disertai dengan keluhan diare, ya, kemudian sakit kepala, baru nanti tiap harinya akan berlanjut. Selain itu, Germet juga menjelaskan bahwa suhu tubuh manusia akan selalu lebih tinggi dari rentang suhu 36 hingga 37 derajat Celcius jika terinfeksi virus apapun termasuk corona. Dan gejala-gejala yang muncul di setiap tubuh yang terinfeksi virus corona pun bisa berbeda, tergantung daya tahan atau imunitas tubuh manusia.
Sehingga bagi masyarakat yang mengalami gejala-gejala tersebut sebaiknya mengambil langkah medis, terutama setelah melakukan kegiatan yang memiliki potensi sebaran virus corona. Itu harus diisolasikan ya, diisolasikan. Kalau keluhannya masih ringan bisa diisolasikan sendiri aja, isolasikan di rumah ya, artinya tidak berpergian kemanapun ya selama 14 hari ya. Namun apabila dalam jangkauan waktu 14 hari ini pasiennya demamnya makin tinggi ya, ada keluhan sesak nafas, nah itu harus segera berobat atau mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Dermat Singh juga menyarankan bahwa masyarakat harus menerapkan pola hidup sehat, seperti banyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta olahraga teratur, agar tubuh tidak mudah terinfeksi virus corona. Inessa Yuniza, Fikri Adin, Jakarta. Baik anak-anak, itu tadi ya pengenalan informasi tentang virus corona. Kita lanjut ke materi hari ini. Baik, wah Ayu sudah masuk ke dalam kelas ya, Ayu ya. Baik ya anak-anak, jadi untuk pendahuluan seperti biasa mengingat kita sedang mengalami musibah bencana virus corona, jadi selalu setiap pertemuan Bapak masukkan informasi-informasi supaya meskipun di rumah kalian juga bisa memahami dengan baik tentang bagaimana virus corona dan bagaimana cara pencegahannya. Baik, untuk materi selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke materi dengan judul modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Sekali lagi anak-anak bisa menyimak materi ini di buku tema 9, pembelajaran subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Ini sudah Bapak rangkumkan poin-poin penting atau materi yang terkait pada kegiatan hari ini. Baik. Ini judul yang kita pelajari. Baik, perhatikan gambar yang tampak di layar utama Webex masing-masing di rumah. Kalau kita perhatikan gambar-gambar berikut ini, nah sekarang kalian bisa melihat gambar yang pertama, yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ada terlihat kegiatan manusia ya. Pada dulu masih menggunakan hewan, memanfaatkan tenaga hewan, dalam hal ini kerbau, untuk membantu manusia dalam kegiatan pertanian, misalnya meratakan atau membajak atau menyuburkan, menggali tanah. Nah, seiring perkembangan zaman, kita bisa melihat peran hewan ini, hewan kerbau ini, ternyata sudah digantikan oleh mesin. Ya, bisa dibilang ini adalah mesin modern. Begitu juga gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini, pada orang zaman dulu itu tidak menggunakan alat yang sederhana, mesin ketik misalnya ya, yang terlihat seperti gambar ini, untuk membantu tugas kegiatan manusia, misalnya mengetik surat, mengetik informasi yang diperlukan. Sekarang ini juga beralih media atau sarananya menggunakan laptop atau PC. Peran alat dulu sudah tergantikan dengan alat yang sekarang. Selanjutnya, oke, baik. Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga kita bisa melihat juga penggunaan alat yang dulu sering dipakai. Untuk zaman sekarang mungkin sudah agak jarang ya gambar ketiga ini ya. Ketika orang dulu itu menyetrika dengan menggunakan setrika sederhana dengan bara api yang menyala terus dimasukkan ke dalam sini ya. Ini untuk menyetrika zaman dulu nih. Nah, sekarang beralih media atau alatnya yang lebih canggih dengan menggunakan setrika. Nah, ini kan
namanya ada pengaruh budaya anak-anak. Jadi pada zaman dahulu budaya kebiasaan masyarakat dengan bertambahnya alat-alat modern yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya itu sudah beralih media. Sekarang kita perhatikan gambar yang keempat. Ya, meskipun gambar yang keempat ini masih ada sih, ada beberapa orang yang masih menggunakan telepon dengan bentuk seperti yang terlihat di gambar 4 ini, kotak gitu ya, dengan menggunakan jaringan kabel. Seperti di sekolah kita juga masih menggunakan ini, tetapi secara fungsi sudah mulai sedikit ditinggalkan. Nah, ini juga sudah digantikan dengan peralatan yang sekarang kalian malah pegang hari ini, yaitu handphone, ya, handphone ini. Nah, jadi inilah beberapa kebiasaan manusia, budaya, kehidupan sosial manusia dengan adanya globalisasi, dengan adanya modernisasi alat, ini sudah berubah penggunaan alatnya menggunakan benda-benda yang lebih canggih. Seperti itu anak-anakku sekalian. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari pada pertemuan hari ini anak-anakku sekalian, yaitu pada kompetensi pengetahuannya adalah menganalisis. Jadi kegiatan hari ini diharapkan anak-anakku bisa menganalisis ya, memahami dengan baik, melihat perubahan sosial budaya. Ya, seperti gambar yang tadi Bapak sampaikan, orang dulu menggunakan peralatan-peralatan yang sekarang sudah tergantikan. Jadi ada perubahan. Tidak tetap lagi ya. Jadi ada perubahan di sini. Dalam rangka modernisasi, perbaikan kecanggihan alat-alat itu. Ya, itu kompetensi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, baik. Seiring waktu, manusia menemukan berbagai cara. Ingat, di sini mereka menemukan solusi dalam hidupnya dalam rangka mempermudah hidup. Gak mungkin mencari sebuah teknologi, tapi malah mempersulit. Termasuk hari ini kan, kita bisa menggunakan aplikasi online ini untuk mempermudah kita bisa tetap belajar meskipun dengan kondisi berada di rumah masing-masing. Perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia menemukan cara paling mudah. Kalau ada yang lebih mudah, itulah yang seharusnya digunakan. Bukan malah alat itu mempersulit kita. Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang telah ditinggalkan. Jadi banyak peralatan-peralatan lama itu sudah mulai ditinggalkan seperti tadi. Meskipun ya masih ada sih, tadi misalnya membajak sawah pakai kerbau, mungkin zaman sekarang masih ada, tetapi secara sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengganti peralatan itu ke alat-alat yang lebih canggih. Ini yang dicari, alat yang lebih canggih dan yang lebih modern. Nah, kondisi masyarakat yang seperti ini disebut sebagai masyarakat yang modern. Jadi kalau kita tinggal di zaman sekarang ini yang sudah mengganti alat-alat yang lama, diganti alat-alat yang lebih canggih, berarti kita berada pada generasi sekarang ini yang disebut dengan masyarakat modern. Apa artinya? Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan modernisasi. Kita akan pelajari sesaat lagi. Baik, perhatikan bacaan yang tampak di layar gadget kalian atau handphone kalian masing-masing. Yang berjudul, bacaan pertama yang akan kita bahas adalah modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Perhatikan paragraf pertama. Kita mungkin sudah sering mendengar kata modern. Modern, ya. Canggih begitu ya biasanya orang. Keren, maju gitu ya. Untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bersifat tradisi. Artinya bukan masa lalu. Bukan kebiasaan-kebiasaan yang lama, tetapi bersifat masa kini. Modernisasi berarti proses ya, berarti masih terus berlangsung anak-anakku. Jadi zaman sekarang mungkin alat-alat yang kita gunakan suatu saat ada yang lebih canggih lagi. Berarti modernisasi yang sudah kita lakukan ini bisa jadi akan terus berlangsung menuju masa kini atau menuju
ke yang lebih modern terus. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional, ini dari yang lama, masyarakat tradisional, menuju masyarakat yang lebih maju. Apakah sekarang kita itu masyarakat yang maju? Bisa jadi iya, bisa jadi ke depan akan lebih maju lagi. Paragraf kedua, anak-anakku. Modernisasi membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup. Jadi dengan adanya modernisasi menuju penggunaan alat-alat yang lebih baik, yang lebih canggih, yang lebih modern, ini akan mengubah cara pikir dan bagaimana cara hidup kita. Para ahli menyebutkan beberapa ciri. Nah, jadi perhatikan ya. Kita akan membahas ciri disebut kalau masyarakat itu modern. Misalnya Indonesia atau lebih sempit lagi, misalnya Karangrejo, apakah sudah termasuk masyarakat modern atau tidak? Coba kita lihat, perhatikan ciri-cirinya. Baik, yang pertama anak-anakku. Masyarakat modern itu memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka. Misalnya, masyarakat Tarakan, itu kita bisa menerima informasi yang baru, terbuka untuk perubahan. Nah, itu bisa dibilang ciri yang pertama. Ya, kuncinya adalah dia menerima hal-hal yang baru dan terbuka, tidak tertutup. Karena ada beberapa daerah di pedalaman yang mungkin masih tertutup, tidak menerima informasi atau perubahan yang dari luar, itu ada. Mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Mereka juga sangat menghargai waktu. Nah, ciri yang kedua, anak-anakku. Ciri yang kedua, masyarakat yang disebut modern, itu mereka sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan. Jadi berpikirnya ke depan, tidak berpikir ke belakang. Misalnya dengan adanya wabah ini, kita berpikir, meskipun kita berada di rumah, kita berpikir ke depan, kita harus tetap belajar. Ya, jadi sekali lagi belajar yang kita lakukan ini bukan hanya semata untuk, Pak kan nggak ada ujian, ngapain harus belajar lagi? Tidak harus ya, karena belajar itu adalah mendapatkan informasi baru untuk kita bisa berorientasi, berpikir ke masa depan. Itu ciri yang kedua tentang modernisasi ya. Terus yang ketiga cirinya adalah masyarakat modern itu juga lebih memperhatikan, memandang perencanaan dan perhitungan yang matang, tidak terburu-buru. Artinya benar-benar direncanakan, diperhitungkan yang matang. Seperti yang sekarang ini terjadi, contoh. Melalui Dinas Pendidikan, dengan adanya surat edaran dari kementerian, itu sudah berpikir, direncanakan dan perhitungan yang matang. Seandainya ini setiap daerah tiba-tiba wabah ini menyebar, maka diputuskanlah siswa belajar di rumah. Artinya direncanakan. Nah, ini contoh keterbukaan daerah Kota Tarakan khususnya untuk bisa merencanakan dan memperhitungkan semua aspek informasi yang didapat. Selanjutnya, ciri yang keempat, rasa percaya diri yang tinggi. Jadi ini lebih ke sikap. Jadi masyarakat yang modern itu harus percaya diri. Dia juga harus bisa percaya kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Dan bisa menghargai orang lain. Jadi itu kesimpulan ciri-ciri masyarakat yang modern. Lanjutnya, perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja. Artinya butuh proses, anak-anakku ya. Perubahan pada umumnya terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan. Jadi penyebab kenapa timbul masyarakat modern karena manusia itu dalam hidupnya membutuhkan kebutuhan yang semakin banyak, semakin meningkat, sehingga mereka berpikir bagaimana caranya untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga, jadi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti yang kita laksanakan dengan adanya handphone, jaringan internet, itu juga
menjadi salah satu faktor pendorong yang kuat terjadinya perubahan masyarakat. Kemudahan-kemudahan dari teknologi tadi membuat masyarakat bisa menyesuaikan dengan cepat, tidak kaget lagi seperti yang kalian lakukan hari ini dengan online gini. Suatu saat di SMP, di SMA, atau di saat kuliah, tiba-tiba guru kalian nanti belajar online, tidak kaget lagi menggunakan handphone, menggunakan teknologi untuk bisa kita menyesuaikan, khususnya dalam dunia pendidikan atau belajar kita. Bacaan yang kedua, setelah kita mempelajari bagaimana ciri-ciri masyarakat yang modern, sekarang apa dampaknya, dampak sosial ya yang akan kita pelajari hari ini dulu. Apa dampak sosial ketika masyarakat itu sudah modern? Nah, perhatikan ilustrasi gambar yang ada di tampilan layar masing-masing. Modernisasi banyak membawa dampak, akibat. Dampak itu sama aja dengan akibat ya. Bagi kehidupan sosial yang akan kita pelajari, sosial masyarakat. Salah satunya dampaknya adalah manusia akan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka berpikir untuk menciptakan, untuk membuat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kebutuhan manusia yang pesat, jadi kita sekarang ini kebutuhan kita salah satunya teknologi informasi ini. Nah, sekarang bagaimana kita tinggal jauh dari pusat ibu kota Jakarta, tetapi kita bisa tahu secara update jumlah korban corona sampai yang meninggal, padahal kita berada di Tarakan. Ini artinya kita itu butuh informasi itu. Dan sekarang ini dampak kita, Indonesia sudah modernisasi. Salah satunya kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang informasi tersebut dengan adanya teknologi, televisi, internet, handphone, media sosial. Itu adalah contoh dampak sosial yang kita rasakan sekarang ini. Komunikasi seperti yang kita lakukan, atau kita mendapatkan informasi dari daerah lain, apapun bentuk komunikasinya, baik secara lisan, ucapan, baik secara gambar, baik secara video bergerak, ini tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Kalian bisa lihat Bapak di sini di sekolahan, Bapak juga bisa melihat Sabel, Tahir tadi di rumah masing-masing. Ini adalah dampak dari komunikasi dengan menggunakan teknologi tadi. Seluruh penghuni dunia berkesempatan untuk saling berkomunikasi. Jadi kita harus pahami anak-anakku ya, semua negara, semua masyarakat di dunia ini semuanya berhak mendapatkan kesempatan untuk saling berkomunikasi antar masyarakat negara A, Indonesia misalnya, dengan masyarakat negara lain. Kenapa bisa? Karena sejak tahun 1976 Indonesia itu sudah memiliki satelit komunikasi yang diluncurkan ke angkasa. Itu sebagai media teknologi yang di angkasa, sehingga informasi komunikasi itu bisa berlangsung dibantu dengan satelit teknologi tadi. Itu dampak sosialnya. Nah, hingga kini telah 8 kali Indonesia meluncurkan satelit. Satelit terakhir yang diluncurkan adalah pada tahun 2017. Jadi selalu di-upgrade, selalu diperbaiki satelitnya. Satelit Telkom 3S untuk menggantikan satelit sebelumnya. Itu jelasannya. Selanjutnya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi kehidupan. Karena kita sedang fokus pada kehidupan sosial, apa perubahannya? Sekarang diperhatikan baik-baik. Teknologi industri yang semakin maju dapat melipat gandakan. Jadi lebih banyak hasil produksi. Coba kalau orang dulu mengetik dengan mesin ketik begitu ya, ceklok satu-satu, dapat satu surat aja yang keluar. Tapi sekarang dengan menggunakan laptop atau komputer, ngetik satu bisa diperbanyak, melipat gandakan hasil. Begitu juga contoh-contoh yang lain, produksi di pabrik apa misalnya gitu, dengan kualitas yang bagus, tinggi. Nah, itu contoh dampak teknologi modernisasi terhadap kehidupan sosial. Selain itu juga, ini dampak pertama tadi ya, contoh kehidupan sosial.
Dampak kedua adalah membantu mendistribusikan barang. Coba kita perhatikan. Ketika kita belanja online begitu anak-anakku ya. Kita duduk manis, pesan. Barang itu bisa sampai ke rumah kita karena ada apa? Salah satunya modernisasi. Ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bisa chat sama penjual, kita bisa berkomunikasi, kita bisa mendapatkan barang itu dari mana saja dan kapan saja. Itu contoh yang bisa kita laksanakan sekarang. Selanjutnya, kemajuan ilmu teknologi juga sebagai bagian dari modernisasi yang bisa menyebabkan kesenjangan. Ternyata dampak yang bagus di paragraf yang Bapak jelaskan di atas tadi ada juga bisa menyebabkan kesenjangan. Artinya ada masyarakat yang sudah paham, ada masyarakat yang benar-benar sudah paham memanfaatkan teknologi ini. Ada juga masyarakat yang belum mampu. Jadi ada dua golongan masyarakat nih. Ada yang mampu dan ada yang belum. Inilah yang namanya kesenjangan. Yang mampu akan bisa menggunakan teknologi semakin maju. Yang tidak mampu semakin tertinggal. Tentu yang tertinggal ini akan berpotensi menimbulkan konflik, masalah. Yang ketinggalan menyebabkan masalah. Tidak mau maju, ketinggalan. Ya, itu jadi bisa dibilang ini dampak positif negatifnya juga ada juga. Masuknya pengaruh asing merupakan salah satu dampak terbukanya sistem komunikasi dan informasi. Pengaruh asing tersebut banyak juga yang tidak sesuai dengan masyarakat di Indonesia. Contoh berita-berita yang tidak benar di luar negeri karena adanya internet, pengaruh televisi, mungkin media sosial, itu masuk ke Indonesia dan bisa jadi informasi tadi tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia. Dan ini juga bisa menimbulkan gesekan, sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan sosial masyarakat. Contoh aja wabah corona ini kan juga banyak hoax-hoax yang beredar. Banyak informasi yang tidak benar beredar di masyarakat sosial. Dan ini contoh dampak yang tidak baik akibat komunikasi dan informasi. Paragraf terakhir anak-anakku untuk hari ini. Kemajuan di bidang industri menimbulkan pula dampak masyarakat. Jadi kita tahu industri di negara Indonesia luar biasa sangat pesat, banyak. Sebagai contoh, pencemaran lingkungan itu contoh dampak dari industri yang tidak baik, yang negatif. Bisa jadi industri yang membuang limbah-limbah bahan berbahaya dan beracun di sungai, sehingga bisa menyebabkan pencemaran atau asap-asap dari industri tersebut. Contoh pencemarannya jelas, air, tanah, udara. Nah, ini contoh kemajuan teknologi di industri ternyata tidak berdampak positif semua, tetapi industri-industri yang berkembang sekarang jika tidak memperhatikan kebersihan, kelestarian lingkungan juga akan memiliki dampak yang berbahaya. Industri yang banyak ini pasti menggunakan peralatan yang canggih, menggantikan tenaga manusia. Sehingga juga dampak yang lain, maka banyaknya masyarakat yang tidak bekerja lagi karena sudah digantikan oleh peralatan. Sehingga dampak yang lain juga banyak masyarakat kita yang tidak bekerja, dengan kata lain mengalami pengangguran. Dan ini dampak negatif kehidupan sosial juga dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan yang sulit. Karena pabrik-pabrik sudah pakai robot, mesin, mau daftar nggak diperlukan lagi tenaga manusia. Kalau pengangguran ini semakin banyak dan tidak bisa berubah perilakunya, maka pengangguran ini juga menimbulkan bahaya lain di kehidupan sosial masyarakat, yaitu kekerasan karena nggak punya uang, akhirnya malak, akhirnya merampok,
dan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, kriminalitas, mencuri, merampok tadi di dalam masyarakat. Jadi anak-anakku semua, itulah tadi bagaimana pengaruh modernisasi di tengah masyarakat kita. Kesimpulan hari ini anak-anakku sekalian, perkembangan dan kemajuan teknologi membantu, sekali lagi, positifnya adalah membantu dan mempermudah manusia jika digunakan dengan benar. Perkembangan dan kemajuan teknologi digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Sekali lagi, kita perlu teknologi untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kemajuan teknologi ini juga bisa diciptakan untuk memastikan adanya keteraturan dalam masalah masyarakat di tengah-tengah kita. Begitu anak-anakku, materi yang kita lakukan hari ini tentang modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Jadi kita tadi sudah belajar yang pertama mengetahui ya ciri-ciri masyarakat. Tapi sebelumnya kita belajar apa pengertian modernisasi, yang kedua ciri-ciri masyarakat modern dan apa dampak sosial terhadap masyarakat sekitarnya. Baik. Demikian anak-anakku sekalian materi kita pada pagi hari ini. Sebelum atau selanjutnya kita akan lakukan sesi tanya jawab, atau kalau ada mau pertanyaan di luar materi boleh, tapi diusahakan yang terkait dengan materi dulu. Bagaimana? Kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangan, diklik raise hand. Di situ ada gambar tangan, diklik ya, sehingga Bapak bisa tahu mana yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi harapannya nanti bisa memahami ya tentang masyarakat modern ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada Indah, ada Cindy. Halo Indah. Halo Sabel. Oh, Pak Risat. Pak Risat mau menyapa ini. Gimana Sabel? Ada yang mau ditanyakan nggak Sabel? Atau begini, sambil dipikirkan pertanyaannya, boleh bertanya lewat chat ya, boleh bertanya lewat chat. Bapak mau dengar dong suaranya salah satu siswa beberapa hari ini kegiatannya ngapain sih di rumah? Mungkin Sabel ya? Banyak berdoa, banyak istighfar. Ayo Sabel. Sabel, dalam beberapa hari ini ngapain aja? Bapak mau dengar, teman-teman yang mau dengar juga. Ayo silakan Sabel, cerita Sabel. Ngapain aja? Coba hari Senin ngapain? Selasa ngapain? Hari Senin. Ya. Di rumah aja Pak. Cerita dong di rumah ngapain apa? Bantu ibu apa? Bantu makan apa? Itu. Oh ya, kan Pak, adik kan juga libur gitu kan di rumah. Nah, jadi saya bantu lah Pak, kan dia ada tugasnya tuh Pak. Jadi setiap hari tuh pakai prakarya. Jadi saya bantu dia buat prakarya lah Pak setiap hari. Prakarya kelas adik kelas berapa? Apa Pak? Adik kelas berapa? TK Pak. Suruh buat prakarya apa? Banyak Pak, ada disuruh buat kandang sapi, disuruh buat puzzle, disuruh buat topi, disuruh buat banyak Pak. Oh ya, bagus. Ada lagi yang mau disampaikan? Bapak pingin satu persatu ada, ya? Pak, habis itu saya main HP aja terus Pak. Main HP apa? Jangan nge-game ya. Saya buka IG aja pas setiap hari. Ya, pokoknya ingat ya, kita belajar teknologi tadi digunakan, dimanfaatkan dengan bijak ya. Manfaatkan. Pak, saya ada pertanyaan Pak. Boleh, silakan. Pertanyaannya apa? Kita ada UN kah Pak? Ya, pertanyaannya di luar materi tapi tidak apa-apa ya. Ini anak-anakku semua ini ada pertanyaan dari Sabel. Adakah ujian sekolah nanti Pak? Mungkin kalian sudah melihat di televisi, di media sosial ya.
bahwa penilaian akhir tahun yang seharusnya tanggal 8 nanti dan ujian sekolah yang seharusnya tanggal 16 itu informasi terakhir yang Bapak terima itu ditiadakan. Hore, tepuk tangan sampai. Tapi Ya, tapi tidak ada perpisahan, Pak. Wah, nggak usah dipikir itu. Ditiadakan, tapi ujiannya tetap ada, Tapi ujian online. tetap harus jaga kesehatan di rumah. Jangan nanti begini malah main ke tetangga, jangan ya. Nanti tunggu informasi lebih lanjut. Enggak. Apakah tanggal 8 nanti masuk atau enggak, nanti standby informasinya di WA ya. Pokoknya selama di rumah, setiap hari insya Allah Bapak akan menyapa kalian di kelas ini. Yang belum masuk, ajak masuk. Ada lagi pertanyaan? Yang terkait materi boleh di grup chat. Jangan lupa nanti ada absen dan harus diisi. Tapi sebelum absen, kita diskusi dulu. Ada, Pak. Coba Bapak mau dengar Alin nih, cerita dulu Alin. Tahu, Pak. Coba cerita, ngapain aja di rumah, Lin? Tidur. Tidur. Jujur betul. Nggak ngapain aja, masa dari hari Senin sampai Sabtu ini tidur aja kerjaan? Main HP, Pak. Main HP. Bantu Bapak Ibu. Makan. Cuci piring. Ya, bantu bantu rumah. cuci piring juga, Pak. Bantu Bantu enggak? kakak masak kue. Terus, ini main keluar rumah apa enggak? Enggak. Benar ya? Yang lain dengerin ya. Selama belajar di rumah, jangan ada yang keluar rumah kecuali ada kegiatan penting diajak orang tua, tapi diusahakan di rumah saja. Ya, seperlunya aja kalau mau keluar. Ada lagi? Ntar Bapak mau nyapa lagi. Siapa ya? Ayu mana Ayu nih? Ayu ngomong dulu. Halo Ayu. Ya, Pak. Ayu lagi di mana ini? Di rumah, Pak. Habis sholat kah? Iya. Yang lain bisa ngaktifkan videonya ya. Ayo ngapain aja di rumah? Ayo. Bantu orang tua, Pak. Bantu apa? Cuci piring, ambil pakaian. Oh iya. Itu aja, Pak. Wajar. Bermain apa? Ya. Ya, jadi anak-anakku semua, Bapak akan mendampingi daring kalian, tapi Bapak tidak akan memberikan tugas yang berat, ya. Yang penting kita bisa menyapa. Kasih tugas, Bapak. Mau kasih tugas? Tugasnya adalah setiap hari. Pak, kasih tugas, Bapak. Ya, dengerin. Tugasnya adalah setiap hari. Pertama, masuk ke Webex ini. Tugasnya ya. Tugas kedua, nanti Bapak akan buat kuis. Kuis, latihan soal, menggunakan aplikasi Quizzes. Matematika bilangnya. Soalnya nanti Bapak buat dulu. Quizzes ya. Pernah kan? Quizzes. Download nanti ya. Quizzes. Nanti di grup WA Bapak pandu. Lupa sudah jalan, Pak. Ya nanti download di Play Store. Download Quizzes. Nanti soalnya nanti Bapak siapkan dulu. Kapan ada kuisnya nanti ya Bapak informasi. Nanti beritahu aja ke teman-teman lain. Nanti ada kuis. Kuisnya ringan-ringan aja seputar pelajaran-pelajaran kita. Untuk mengingat ya, sekali lagi ini bukan untuk ujian, tapi untuk seberapa banyak ingatan yang pemahaman yang bisa kalian pelajari selama di SD. Bapak mau nyapa dulu Cindy ya. Halo Cindy. Cindy, Assalamualaikum. Kok ditutup lagi mikrofonnya Cindy? Assalamualaikum Cindy. Aduh, kenapa enggak mau bicara? Enggak apa-apa bicara ya. Baik, Bapak akan bagikan link absennya dulu ya, sebentar. Absen, nanti tolong diisi absennya ya. Bentar, nanti lihat di grup di chat.
Ya, silakan buka chatnya. Silakan absen dulu. Di situ tertulis ada warna biru ya. Bit.ly absen kelas 6C. Silakan isi absennya. Silakan isi absennya. Cara isi absennya adalah diklik saja tulisan itu. Nanti ada muncul jendela baru, ada nama, nomor urut. Materinya hari ini adalah apa tadi anak-anak? Yang di grup WA Bapak bagikan atau bentar ya. Judulnya adalah materinya modernisasi dalam masyarakat Indonesia ya. Modernisasi dalam masyarakat Indonesia materinya. Silakan materinya diisi modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Tuh sudah Bapak bagikan di link. Halo Tahir. Ya. Boleh yang ada videonya diaktifkan videonya. TikTok Kasabel, begini-begini TikTok. Sabsel, Bapak cek ya yang sudah absen siapa aja. Baik, yang sudah absen adalah Mirza, Sabel, Nur Aziza, Habibah. Yuk, yang lain yang belum absen, absen dulu. Yang sudah absen, Habibah, Mirza, dan Sabel. Diklik saja link absennya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya lagi sambil nunggu teman-teman yang lain absen. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak cek lagi siapa aja yang sudah absen. Oh, yang lain belum. Ada kesulitan kah dalam absen? Mungkin Bapak bisa bantu dari sini. Cara absen adalah lihat di kolom chat. Ada Bapak bagikan https://bit.ly absen kelas 6C. Cara absennya adalah dengan cara diklik saja tulisan itu. Terus ada muncul tampilan baru, ada nama, nomor urut, ada materi, terus apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Kalau sangat paham, dipilih. Terus jangan lupa terakhir di bawah ada submit. Kalau sudah submit, berarti sudah absen. Silakan, yang belum absen, absen dulu. Ya, Tahir sudah absen, bagus. Silakan. Cindy, Ayu, Alin, absen dulu. Yuk, yang belum absen, absen dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Boleh dengan mengaktifkan mikrofon, boleh dengan menulis di kolom chat. Sekali lagi, yang belum aktif, ajak teman-temannya untuk aktif. Ya, Cindy sudah masuk absennya ya. Cindy sudah masuk absennya. Sekali lagi yang sudah absen ada Habibah, Sabel, Mirza, Tahir, dan Cindy. Ya. Silakan yang belum absen, absen. Ya, baru 5. Ayu sama Alin absen dulu.
Ayu sama Alin jangan lupa absen dulu. Sambil nunggu absen, Bapak coba Bapak berikan tayangan terakhir mengenai COVID-19 ya. Baik, Bapak akan tayangkan kembali cara menggunakan masker yang benar. Oke, Bapak cek kembali apakah ke-8 siswa sudah absen. Ayu absen 2 kali, Ayu. Nggak apa-apa ya, yuk. Ayu absen. Alin sepertinya yang belum absen nih. Ayo, Alin. Bapak sapa dulu. Halo, Alin. Alin. Halo, Pak. Sudah absen belum, Lin? Belum, Pak. Kenapa? Nggak ngerti. Di chatnya itu diklik aja tulisan yang HTTPS. Udah, Pak. Itu muncul apa itu? Ini apa absen kelas? Ya, itu diisi, nama ditulis. Coba Bapak pandu. Sudah, Pak. Terus nomor urut sudah? Sudah. Terus apa lagi di bawahnya? Tanggal pertemuan. Ya, diklik aja. Nanti muncul kayak gambar kalender. Pilih angka 28, tinggal diklik saja. Sudah? Sudah, Pak. Terus ada pertanyaan apa lagi di bawahnya? Ini materinya, Pak. Materinya diisi. Modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Ketik aja. Modernisasi masyarakat Indonesia. Apa lagi di bawah pertanyaannya? Pahamnya itu, Pak. Bagaimana pemahaman? Bagaimana pemahaman Alin materi hari ini? Sangat paham? Paham?
Cukup atau tidak paham? Paham, Pak. Pilih salah satu. Paham. Diklik. Klik. Bawahnya ada Sudah, tulisan submit. Klik. Submitnya diklik. Sudah? Baik, Bapak cek. Bapak cek ya di absen. Seharusnya sudah masuk. Kok belum masuk? Sudah diklik kah, Alin? Sudah diklik submit kah, Alin, di bawah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sudah? Oh, ya sudah. Sudah masuk, Alin? Ya, bagus. Ya. Nah, berarti semua sudah absen ya? Semua sudah absen. Baik, sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh? Enggak ada, Pak. Tidak ada? Ya. Baik, demikian anak ya. Pertemuan untuk kegiatan hari ini, hari Sabtu tanggal 28 bulan Maret 2020, kita melaksanakan pembelajaran daring. Kurang lebih di catatan Bapak ada 50 menitan. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran online ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat anak-anakku semua, dan pesan Bapak untuk hari Minggu besok kita libur, jadi tidak ada kegiatan daring. Nanti kita ketemu lagi hari Senin untuk jadwal, materi, dan informasinya akan lebih lanjut Bapak sampaikan di grup WA anak-anakku sekalian ya. Dan pesan terakhir, tetap jaga kesehatan dan selalu berada di dalam rumah, beraktivitas di dalam rumah, dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di dalam rumah. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa ditanyakan di grup WA kelas 6C. Demikian anak-anakku sekalian pertemuan daring hari ini. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.